waktu sebagaimana yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW dan untuk umatnya. Ini satu anugerah. Makanya guru kami menuliskan khasa'is min ummatin Muhammadiyah. Ada kekhususan daripada umatnya baginda Rasulullah SAW. Beruntunglah menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW. Sampai Nabi Musa ketika mendengar baginda Rasulullah SAW minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita udah jadi umatnya, kita sia-siakan. Banyak antar aja sholat nunda-nunda. Akhirnya begitu pas dia dahulukan daripada pekerjaannya dibandingkan dengan ibadahnya, acak-acakan pekerjaan. Berapa banyak ketika memang pada jamaah yang dia bertanya, kok kerjaan saya nggak ada yang beres? Berarti ente sering nunda-nunda kewajiban. Coba dahulukan, begitu pas sudah masuk waktunya, langsung sholat. Begitu habis sholat, kerjain. Itu dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dagang, ketika dia dagang, tar dulu nunggu pelanggan, nggak ada yang beli. Baru ketika dia ingat, ya Allah, sudah menyia-nyiakan daripada ibadahnya. Begitu dia habis sholat, rapi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia baca doa, walaupun cuma sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai dia doa, baca Fatihah, kirimin doa kepada orang tua, dia duduk lagi di kedainya, di warungnya, Allah datangkan zabun. Allah datangkan pembeli. Dari barat, dari timur, dari utara, datang semuanya berbondong-bondong. Subhanallah. Ketika dia sudah merasakan seperti itu, oh, berarti pembuka daripada rezeki didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena melaksanakan kewajiban. Berapa banyak orang yang memang dia menunda-nunda, entar aja. Urusan nggak kelar urusan, kok malah acak-acakan nih, nggak sempurna. Akhirnya begitu dia sudah menyadari bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan jin dan manusia itu tidak lain hanya untuk menyembah, tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan pernah urusan dunia itu menghalangi kita untuk mengejar akhirat kita. Kenapa? Ketika dia kejar dunia, pasti dunia nggak dapat. Kalau nggak dapat, jauh sengsara. Tapi kalau dia kejar akhirat, pasti dunianya dapat. Kalau orang nanam padi, rumputnya ngikut. Tapi kalau dia nanam rumput, padinya luput. Maka biasakan ketika kewajiban yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Bunyah dan dalam kitab Fathul Ghaib, bahwasanya beliau katakan seseorang mukmin itu harus benar-benar ada dalam dirinya melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sudah melaksanakan, baru dia harus pasrah kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, baik atau buruk. Mau dikasih sedikit itu rezeki, mau dikasih banyak, tetap dia harus bersyukur. Barulah kemudian akan muncul adanya keyakinan. Ketika sudah muncul ilmu yakin, Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi tempat dia tawakal. Yakin dia udah ikhtiar, udah. Kemudian dia ibadah, udah. Hak prerogatif yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah. Ketika dia tawakal, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, maka Allah cukupin. Berapa banyak orang yang sudah melaksanakan ibadah, kemudian dia yakin bahwasanya yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah, kemudian dia pasrahkan dirinya kepada Allah, didatangkan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Dia enggak sangka-sangka tuh bakal datang rezeki. Makanya dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebutuhan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala khatimatul ini satu faedah. Ini satu penutup daripada bab arkan salat. Wa yajibu an yaqsida bil rukni ghairahu faqat. Dan wajib bahwasanya tidak dia bermaksud orang yang salat itu dengan mengerjakan rukun itu kepada yang lainnya saja. Falau hawa li tilawah, maka jika ia itu turun karena memang sujud tilawah, faja'alahu ruku'an, lalu ia jadikan turunnya itu sebagai ruku. Ada orang yang ketika biasanya di salat subuh waktu hari Jumat, ada yang baca surah As-Sajdah. Ketika dia ada sujud tilawah, dia sujud tilawah. Tiba-tiba dia nggak melakukan sujud tilawah. Dia pikir ruku. Nah, ini yang lain semua sujud. Itu di Mekah itu sering tuh, kalau hari Jumat.
Dan di beberapa pesantren juga selalu melakukan ketika hari Jumat itu dengan sujud tilawah. Lam yakfi, maka tidak cukup daripada rukuk itu li'annahu sarafahu, karena bahwasanya telah memalingkan daripada turunnya itu ila ghairil wajib, kepada selain yang wajib. Fa alaihi ayyantasib liyarka, maka mesti kepadanya itu berdiri lurus, liyarka'a, supaya ia itu melakukan rukuk. Wa kada law rafa'a min ar-ruku', dan begitu pula jika memang ia itu naik daripada rukuknya, faz'an, karena kaget kok dia rukuk yang lain sujud. Fala yakfi, maka tidak cukup rukuknya itu. Fa alaihi ayyauda ila ruku' tsumma yarfa, maka mesti kepadanya itu kembali lagi kepada rukuk, kemudian baru dia naik. Makanya ketika dia rukuk harus sempurna. Dalam orang sholat, ketika dia berdiri seperti huruf alif, ketika dia rukuknya seperti huruf ha, dan ketika dia sujudnya laksana huruf mim, dan ketika dia tasyahud akhirnya laksana huruf dal, maka jadilah Ahmad. Itulah gambaran daripada orang sholat. Ketika dia hudur hati kepada Allah, mulai daripada takbiratul ihram, dia mendapatkan daripada rukun qalbi, kemudian dilaksanakan dengan rukun qaulinya, dengan rukun fi'linya, kemudian sampai sempurna tertib. Ketika dia salam, assalamualaikum warahmatullah, naik pahalanya. Ketika pahala sholatnya naik, diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia lakukan semuanya dengan sempurna. Pahala sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata baginda Rasul, dia mengucapkan doa lagi, hafizatullah kama hafaztani, Allah pelihara engkau sebagaimana engkau pelihara aku, kata pahala sholat yang diterima. Tapi orang yang sholatnya asal-asalan, dia nggak pakai rukunnya lagi, mana yang rukun nggak ngerti, mana yang sunnah dia gak paham. Akhirnya begitu pas habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, naik pahala sholatnya tapi ditolak pahala sholatnya, akhirnya dikembalikan lagi itu pahala sholat yang dilakukannya, yang ditolak itu kepada orang yang melakukannya. Apa? Ketika dia balik kembali kepada orangnya, dayya'akallah kama dayya'aka, mudah-mudahan Allah keblangsakin ente sebagaimana ente keblangsakin ente. Itu pahala sholat yang ditolak. Makanya banyak orang begitu sholat kok nggak dapetin akadnya, malah keblangsak. Gua kapok dah sholat, kemarin gua nggak sholat rezeki banyak. Begitu pas sholat kagak dapet. Ada orang-orang yang munafik ketika dia membiasakan dan meninggalkan maksiat. Ada yang dia berdoa kepada Allah nggak diijabah. Ada orang ketika dia meminta kepada selain Allah, dia minta kepada pesugihannya dia, dikasih. Ini hati-hati. Kalau dipersulit untuk ibadah, hati-hati. Jangan-jangan nama kita udah tertuliskan di pintu api nerakanya Allah. Tapi kalau dipermudah untuk ibadah, bersyukurlah dan selalu istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya penghuni surga, karena diganjar lantaran kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan cucu kita, anak kita semuanya, dan kita semuanya, anak istri kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah salat dan selalu menjaga daripada ibadah salat, dan dibersihkan hati kita, dibersihkan daripada penyakit lahir batin kita, disembuhkan segala penyakit lahir batin kita, diberikan kesehatan yang sempurna ala hadiniyah wal ibnu salihah wal habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada ayat-ayat dari Al-Fatihah sendiri. Terima kasih. Kalau seorang imam lupa membaca surat Al-Fatihah, kalau dia lupa tidak membacanya, maka makmum yang di belakang itu yang harus mengingatkan. Makanya ketika imam, di belakang makmum itu harus ada orang yang paham. Jadi ketika ada orang jadi imam, di belakangnya nih yang jadi makmumnya kagak paham semua. Begitu imam kentut, imamnya dia keluar, nggak ada yang maju ke depan, ini repot. Begitu pas imam nggak baca Fatihah, nggak ada yang ngingetin, acak-acakan semua tuh sana. Makanya ketika dia bacaan surah lupa, makmum yang di belakang itu yang dia hafal dengan ayat-ayatnya, dia harus baca. Banyak tuh ketika pas disabihis, kalau lagi sholat Jumat,
nggak nyampe lagi. Bahkan halataka hadisul ghasiyah, nyambung lagi, habis lagi, balik lagi. Akhirnya diajarin lagi sampai 3 kali, dia ulang, ganti lagi surahnya. Tapi kalau imamnya dia bilang dia nggak baca Fatihah, maka kata baginda Rasulullah SAW, "La salat liman la Fatihah." Tidak sah salat yang nggak baca Fatihah, kecuali makmum masbuk. Kalau makmum masbuk, begitu pas imam ruku, dia baru datang, langsung aja dia takbiratul ihram. Yang penting dia sudah dapat rukun qalbinya, Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Kenapa? Fatihahnya ditanggung imam. Tapi imam ini tanggung jawabnya subhanallah, karena nanggung semua makmum. Kalau dia salah semua. Makanya pilih imam itu sama juga dengan memilih pemimpin. Harus lihat dulu kalau bacaannya itu fasih, qiraatnya, kemudian juga usianya, kemudian alimnya. Kalau kategori itu semua masuk, dia jadi imam, insya Allah itu kecil kemungkinan untuk dia lupa baca Fatihah, hilang. Tapi ada orang yang memang dia baru jadi imam, kemudian memang nggak tahu hukumnya, makanya di matan Zubat, kullu man bighairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbal, amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang dia beramal dengan satu amalan tanpa pengenalan ilmu, tanpa dasar ilmu, maka amalannya ditolak. Ketika dia baca Fatihah, ada orang yang baca Fatihahnya masih acak-acakan. Ada yang nggak fasih. Oke, itu harus dipelajari karena itu rukun. Seperti dia ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang-orang yang memang dari lahjahnya, karena terbiasa dari kecilnya dia diajarin alhamdulillah, hak jadi ka. Kemudian alamin jadi a. Jadi harusnya dipakai ain, dia jadi pakai alif. Alhamdu dia bilang alhamdu. Hak dengan ka beda. Itu maknanya bisa berubah. Ketika ain dengan a beda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu beda. Kalau alamin bidunnya ain, tanpa dengan ain, maka artinya jadi penyakit. Makanya ketika seseorang itu dia bacaannya bagus. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Dunyahnya mengatakan kalau qari menjadi makmum kepada yang bukan qari la yasih salat. Tidak sah salat. Bagi begitu dia lihat dengar bacanya siratal ladzina mufarraqah. Kasihan sama imamnya. Daripada nantinya nih imam dia nanggung kita. Kalau dia ngerti, dia paham, besok-besok bilangin lagi, kalau bacaan Fatihahnya masih kurang bagus, masih ada yang lebih bagus, jangan berani naik. Zaman sekarang kan, lu siapa lu mundur, duaan gua. Kadang imam-imam yang begitu pas udah tua, giginya udah nggak ada, ini udah mulai ngempos. Kalau udah mulai ngempos, dia sadar diri ada imam yang lebih muda, yang bacaannya lebih bagus, terus masuk. Jangan bilang buat duaan, mundur. Begitu pas dia bacanya ini, subhanallah. Begitu pas dia baca suratul Fatihahnya, udah nggak fasih. Makanya kudu sadar diri. Kalau dia udah lupa, apalagi surahnya udah banyak lupa, ini udah permasalahan usia. Makanya dari mulai sekarang nih, kalau orang-orang yang muda-muda belajarnya memang sekarang harusnya belajar dengan ilmu-ilmu yang memang mumpuni. Jadi ketika pas dia belajar masih muda, dapat semua, jadi alim, masih dia diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ngajarin yang lain. Tapi kalau yang tua-tua udah harus takarrub kepada Allah. Kenapa? Ketika begitu pas dia belajar, usianya udah 60 tahun. Kalau ngikutin baginda Rasulullah SAW tinggal 3 tahun lagi nih. Begitu pas 60 tahun, dia jadi alim nih belajar. Sisa 3 tahun doang. 3 tahun, tahu-tahu meninggal dunia. Habis ilmunya. Nggak ada lagi yang nerusin. Makanya ketika aman muda-muda, ini terbalik zaman sekarang. Zaman sekarang yang muda-muda, ngikutin ahli zikir. Udah, jadi akhirnya apa? Cuman ngaji bawa bendera doang. Ikut majelis-majelis sholawat, bagus ikutnya. Tapi juga harus dibarengin dengan ilmu. Belajar tentang ilmu fikihnya, bagaimana tentang saja sholat, bagaimana tentang tata cara puasa, bagaimana tentang tata cara wudu, bagaimana tentang cara haji. Semua dia pelajari.
Ketika dia udah pelajari, dibarengin dengan zikir-zikirnya. Kalau dia langsung zikir masuk, udah. Akhirnya apa? Nggak ada yang ngajarin untuk yang muda-muda. Ya sekarang kejadian. Ada di musola dipakai tiktokan buat joget-joget. Kan miris kita lihat. Yang untuk bilang, ambil lagi begitu pas ada orang sholat, nggak kedengeran suaranya. Dirinya sendiri nggak kedengeran. Saya sih sholat nggak sah. Kenapa rukunnya itu harus terdengar dengan telinganya sendiri. Allah, sama kita juga. Ketika baca rukunnya, yang penting telinga kita itu dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rukun-rukun, semuanya yang harus terdengar dengan telinga kita itu, ya kita harus suarakan. Sama dengan nggak baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang nggak baca salam, udah dalam hati nggak sah. Ucapin Assalamualaikum warahmatullahi, karena ada sinnya itu dia sidah. Nah disitulah sudah penutup daripada sholat. Tertib dari mulai awal dia niat takbiratul ihram dibarengi Fatihahnya, maka sah semuanya. Ketika sudah sempurna, beruntunglah sebagaimana yang baginda Rasulullah SAW, Allah pelihara orang yang melakukan sholat karena pahala sholatnya mendoakan dia. Hafidzakallah kama hafidhani. Nggak bakalan susah orang itu. Kenapa? Allah yang pelihara. Kalau Allah yang pelihara, Allah mau bikin orang-orang mau bikin susah, nggak bakal jadi susah. Makanya kita ingatkan kepada diri kita, pada anak kita terutama, kita ajarin Fatihah, kita ajarin dia untuk sholat yang baik. Karena beruntunglah orang tua yang memiliki anaknya sholatnya yang sempurna. Kenapa? Karena kebagian. Sama sebagai suratul Fatihah menjadi rukun sholat, tiap hari dibaca, ajarkan anak. Kenapa? Itu akan menjadi pahala ladang kita yang ngajarin bacaan Fatihah siapa orang tuanya. Begitu anaknya sholat, dapat lagi pahalanya. Ngalir terus. Itu yang dikatakan ilmu yang tafawuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua dan kita semuanya orang-orang yang alim tentang ilmu agama. Ini saya